Engkau yang melihat setiap isi hati kami. Biarlah kami datang bukan hanya rutinitas kami sore hari ini kami ada di tempat ini. Tapi kami mau menyembah lebih lagi. Kami mau memuji-Mu lebih lagi. Kami mau melekat kepada pribadi-Mu. Sebab satu yang kami tahu, satu yang kami percaya, hanya di dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan. Hanya di hadirat-Mu kami temukan kedamaian. Dan biarlah kami pakai waktu sore hari ini Tuhan, untuk kami bergaul karib dengan Engkau. Kami jadikan sore hari ini sebagai saat terindah kami, untuk kami melekat lebih lagi kepadamu. Sebab kami ini milik-Mu. Kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Tidak pernah sedetik pun kami luput dari Engkau. Sebab itu kami mau cari Engkau lebih lagi di atas segalanya. Kami mau menyembah Engkau lagi lebih di atas segalanya Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Sama-sama katakan, karena
menyadari Tuhan bahwa kami semua ini adalah milik-Mu, seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kami. Tidak ada lagi ketakutan yang membayangi hidup kami. Bahkan kecemasan itu sudah pergi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu satu hal sekarang ketika kami menyadari bahwa kami adalah milik-Mu, sekarang kami harus menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu. Kami harus menyelaraskan setiap tujuan hidup kami dengan firman-Mu. Sehingga akhirnya ketika proklaim itu bahwa kami milik-Mu, itu benar-benar boleh menjadi suatu kenyataan ketika Tuhan dapati bahwa apa yang dimaui Tuhan, itu yang kami lakukan. Apa yang diinginkan Tuhan, itu yang kami kerjakan. Untuk itu tidak ada lagi panutan yang bisa kami pakai untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu, selain kami kembali kepada firman. Hari ini kami buka pikiran kami, pendengaran kami. Mari Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami. Mampukan kami mengerti tentang setiap firman dan mampukan kami menerjemahkan firman itu dalam tingkah laku dan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga karakter kami boleh diubahkan lambat laun ketika kami melakukan firman. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang selalu menjadi pegangan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Tema bulan ini sama Tuhan dititipkan lewat gembala senior kita adalah bahwa bekal utama kehidupan itu adalah karakter Kristus. Sesungguhnya kalau ngomong bekal kehidupan itu ada garis bawahi yang tentang utamanya, ternyata ada juga bekal hidupan yang ternyata tidak utama. Dan itu harusnya kita tahu. Mungkin satu, sekolah lah boleh. Kalian ini sekolah mencapai kepintaran, mencapai gelar, mencapai suatu profesi, atau juga bekerja. Boleh mencapai satu prestasi, kedudukan dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu semua kita peroleh, ternyata itu bukan bekal utama kita untuk kita tembus dan menjadikan hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali capaian-capaian yang kita dapati itu ukurannya demikian. Apakah itu bisa bernilai tembus sampai dengan yang namanya kekekalan? Ngomonglah saudara ini punya gelar pinter sekali gitu ya. Masih muda, profesor, doktor, kabilator, bocor. Wih, panjang sekali gelarnya sampai kayak kereta api. Tetapi ketika nanti sampai di real estate terakhir kita yang 1x2 itu kan rumah masa depan. Semua gelar itu ternyata dicopot, gelarnya jadi ALM. Kalau laki. Tapi kalau perempuan almarhumah. Sehingga apa arti gelar itu tadi? Hari ini kalau kita sudah mengerti tentang itu, ayo kita introspeksi yuk sekarang. Apa yang akan kita raih untuk kita jadikan bekal dalam kehidupan kita nanti. Itu tadi wawasannya yang pasti. Carilah segala sesuatu yang nilainya itu bukan hanya di sini saja, tapi juga tembus sampai di kekekalan. Kalau namanya keberhasilan sehingga akhirnya kalian berprestasi, punya gaji besar, punya income besar, punya pendapatan besar. Tidak salah itu. Bahkan Alkitab juga mencatat ada loh anak muda yang kaya. Cuman sayang kekayaannya itu tidak bisa tembus sampai kekekalan. Karena terbukti ketika Tuhan berjumpa dengan dia dan dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Gurunya tahu begini, dikasih arahan. Ya sudah, lakukan semua perintah-perintah Taurat itu supaya kamu memperoleh hidup yang kekal gitu. Dia ngomong, wih kalau itu mah dari muda sudah aku lakukan guru. Dan guru ini yang namanya Yesus tahu hatinya anak ini ternyata di harta benda. Sehingga ketika Yesus korek harta bendanya, kalau kamu ingin hidup kekal dan menjadi sempurna, jual segala milikmu, bagikan ke orang miskin, lalu datanglah padaku. Wih, bayangkan. Begitu sampai di sana ternyata dia pergi meninggalkan sang guru dengan hati yang duka cita.
karena hatinya berat di harta benda. Padahal kalau dia sadar, berapa sih duitnya, berapa sih harta bendanya. Begitu sampai sorga dia bawa misalnya ya, diizinkan bawa. Oh ya boleh bawa. Begitu sampai di sorga, tiba-tiba dia lihat, wih ternyata di sorga aja debunya dari emas. Kenapa kok debunya dari emas? Karena yang diinjak kan tanahnya tanah emas. Sehingga kalau tanah itu emas ya paling tidak ada yang geser-geser jadi debu. Debunya aja emas. Lalu mau bawa kekayaan yang dari dunia sementara di sorga. Lu punya emas enggak laku bro. Oleh sebab itu hari ini kembali lagi kepada firman bahwa ayo kita sekarang mengerti. Carilah segala sesuatu yang bernilai kekal dan itu ternyata kita tahu. Itu adalah karakter kita. Dan karakter itu harus diselaraskan dengan Yesus. Karena kalau cuma karakter kita sendiri tidak selaras dengan Yesus. Kadang karakter kita ini betul-betul karakter yang menurut kita baik. Tapi belum tentu menurut kebenaran umum itu baik. Contoh ini, karakter saya ini baik, pemurah hati. Suka memberi gitu ya. Lalu saya panggil Clyde. Clyde, ayo ikut aku yuk. Makan. Karena aku suka berbagi. Oh ya siap Pak Sam. Clyde maju. Seneng dia. Lalu tak kasih makan ternyata yang saya kasih cuma nasi saja. Clyde protes pastilah. Pak jauh-jauh dari sini ke Kenjeran rumahnya Bapak. Ternyata di situ cuma dikasih nasi putih doang. Hei Clyde, aku ini sudah baik loh. Sudah mau berbagi. Ini karakterku memberi. Iya Pak, memberi. Tapi kalau cuma dikasih nasi. Wah ya di rumahku banyak lah Pak. Tidak perlu datang. Artinya kadang karakter kita hanya kita selaraskan dengan diri kita sendiri. Nah untuk itu sadari. Kita punya tugas bahwa karakter kita harus seperti Kristus karena itu yang menjadi bekal kita untuk kehidupan. Kenapa itu yang harus menjadi bekal? Jangan pernah lupa. Kita semua khususnya anak muda, kalian ini adalah type. Kalian ini adalah contoh, kalian ini adalah model. Bila perlu kalian ini adalah harusnya trendsetter. Supaya apa? Supaya ketika kalian nantinya tampil menjadi orang-orang setelah kami semua ini. Kalian ini sudah bisa didapati orang, wih memang betul layak ini orang ini. Jadi tampil ini Joshua baru di akhir zaman ini lagi dipersiapkan semuanya di tempat ini. Supaya ketika Musanya ini sudah harus diganti oleh Joshua. Joshua itu berkarakter tidak jauh-jauh banget dengan pemimpinnya. Dan karakter itu adalah karakter Kristus. Dan kita tahu bahwa kita ini adalah calon-calon pemimpin. Tetapi jujur juga saudara, di umur-umur kalian ini pengantar khotbah loh ya, masih belum ayat loh ya. Masih pengantar khotbah loh. Jangan ngomong nanti, Pak kok banyak panjang-panjang, memang ini pengantar khotbah. Jadi kita ini adalah tipe-tipe, model-model, trendsetter yang seharusnya kita tahu bahwa itulah panggilan kita. Suatu ketika di Alkitab ditulis, ada seorang muda ikut pemimpinnya, mentornya, gurunya. Kesana kemari ngikut terus, jadi follower dia. Sampai pada satu titik, ternyata sang guru, sang follower yang mendidik dia ini lihat, ini sudah waktunya anak-anak ini. Ini sudah waktunya dia ini jadi. Oleh sebab itu langsung dia dipanggil, ayo sekarang kamu pimpin suatu jemaat di daerah Efesus. Dan anak itu namanya Timotius. Wah, begitu dia dengar namanya Timotius lalu disuruh mimpin di Efesus. Efesus itu kota besar. Efesus itu tak ubahnya seperti juga hari-hari ini mungkin Jakarta, Surabaya buat kita. Dulu dia ketika cuma ngikut sang gurunya yang adalah Paulus ini, mentornya ini, dia aman. Sedikit-sedikit dia sembunyi, sedikit-sedikit dia tanya, Pak bagaimana ini kalau begini? Oh dapat. Kalau saya ketemu ini bagaimana? Oh harus begini, dapat terus. Tapi Pak sampai pada satu titik, sang guru itu tahu
kamu harus memimpin jemaat di Efesus. Akhirnya dia terimalah itu jabatan. Ya dengan hati geter-geter, takut-takut begitu. Kenapa saya nggak mau pakai contoh ini? Karena diceritakan konon katanya si Timotius itu ketika terima jabatan untuk memimpin Efesus itu umurnya ya akhir 20 awal 30-an gitu loh. Kan itu umur kalian kan? Ada di sini yang umurnya 70? Nggak ada dong? Nah, oleh sebab itu contoh ini sangat pas. Sehingga akhirnya ketika Timotius itu mengambil jabatan itu ternyata sama juga dengan kalian. Kalian ini juga mengalami dilema. Dilemanya apa? Karena umurmu ini umur kepalang tanggung gitu loh. Mau naik yang jadi dewasa masih belum. Tapi mau jadi kanak-kanak kok ya lucu sekali orang sudah lulus SMA kan begitu ya kan. Sehingga artinya nanggung begitu. Nah ketika nanggung inilah yang seringkali akhirnya membuat orang pandang sebelah mata kepada orang-orang seusia kalian. Dan itu juga dialami oleh si Timotius. Makanya itu Paulus langsung menulis surat kepada dia ketika Paulus ini ada dalam penjara. Dan surat itu ditujukan untuk membina si Timotius ini yang lagi galau ini. Karena ternyata kehadirannya itu ditolak oleh orang-orang di Efesus itu. Hanya karena usianya masih muda. Sehingga akhirnya Timotius itu menulis di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Di mana di situ dikatakan menjadi teladan. Mari kita sama-sama buka 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Coba kalian lihat kalimat jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Ini kayaknya alah biasa ya Pak. Teman-teman anak muda. Karena rendah ya berarti disepelekan. Padahal kalau kalian lihat arti penulisan ayat ini di dalam tulisan yang sesungguhnya yaitu bahasa Yunani. Artinya dipandang rendah itu dihina, diremehkan. Kalau kalian coba buka-buka yang punya Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani, cari kalimat itu di situ dikatakan proskuneteo, itu artinya bahwa dia ini direndahkan, diremehkan, dihina-hina, bahkan tidak dianggap. Sehingga karena itu nyalinya jadi ciut, nyalinya jadi hilang. Tetapi Paulus menguatkan dia dengan kalimat gitu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya mungkin hari-hari ini kita juga sama. Mau bergaya seperti orangmu dewasa, beberapa mulai ngomong begini. Kamu ini loh baru kemarin aja sudah bergaya. Berapa sih umurmu? Kalian belum pernah makan asam garam mulai gitu kan. Tapi kalau kita mau bergaya kanak-kanak gitu ya. Wih, wis tuwek kok masih kayak anak kecil aja. Manjanya minta ampun. Ayo mandiri, kapan dewasanya? Bingung kita kan. Bergaya seperti kanak-kanak dimarah, seperti orang dewasa tidak dipercaya. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ternyata Rasul Paulus mengajar kepada Timotius tidak ada cara lain. Jadi teladan. Teladan ini bukan berarti ketika kita ini ada di suatu tempat lalu kita ini berusaha menjadi pemimpin. Enggak usah langsung mana aku yang bisa, mana aku yang mau. Tak pikul, tak ambil. It's okay lah kalau memang kita bisa dan sempat seperti itu. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah teladan itu adalah kehendak hati di mana setiap hal yang kita temui di dalam lingkungan kita ini ya. Kita ini terlibat di dalamnya dan kita ini mau untuk terus jadi pionirnya. Contoh, ketika gereja mengadakan kegiatan, misal sapu-sapu gereja begitu ya. Ada di sini sapu-sapu gereja? Nggak ada ya? Iya karena Yesnya sudah tinggal lipat tangan pakai ruangan. Nggak tahu habis ruangannya kotor tinggal cari lagi.
Harusnya sebelum ibadah bersih-bersih, bahkan setelah ibadah pun bersih-bersih. Dan itu jadi pionir gitu loh. Jadi pionir artinya walaupun sudah ada yang lain tapi tetap melibatkan diri. Dan ini yang dikehendaki oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya ketika orang merendahkan kita, meremehkan kita, menganggap dan menghina kita, jangan membela diri dengan kata-kata. Jangan membela diri dengan mengcounter. Belum tahu ya, saya ini sudah sekolah lulusan university Amerika, Eropa mana. Tidak usah begitu. Tapi tunjukkan dengan prestasi. Dan itu yang namanya menjadi teladan. Sehingga artinya ketika Timotius direpresif oleh kanan kirinya. Dan saat itu memang orang-orang yang umur-umur masih muda tidak akan pernah dapat posisi. Tetapi ketika setiap kali lihat orang anak muda ini memang usianya muda. Tapi karakternya mantap. Ini memang masih muda. Tetapi komitmennya hebat. Kalau iya, kalau tidak. Ketika sanggup ya dia kerjakan sampai tuntas. Ketika dia ngomong besok, ya besok dia ambil. Bahkan ketika ngomong nanti 2 jam lagi ya selesai. Dan 2 jam lagi selesai. Yang seperti itu loh. Yang seharusnya juga ada di dalam hidup kita. Mungkin usia-usia kita masih muda. Tetapi kita tidak pernah kalah di dalam semangat untuk menjadi teladan. Hari ini mungkin ada banyak orang yang belum percaya dengan kemampuan kita, belum percaya dengan prestasi-prestasi kita, tetapi ketika kita tunjukkan karakter kita, ketika kita tunjukkan komitmen integritas kita, mau tidak mau mereka akan menutup mulutnya dan akhirnya subscribe begitu ya, lalu like and jempol begitu, karena kita tidak banyak ngomong. Tapi kita lakukan seperti yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Jadilah teladan. Tidak usah dibantah dengan kalimat-kalimat. Tidak usah dibantah dengan berkata-kata. Apalagi sampai terjadi ngomongnya makin lama makin memperuncing. Bahkan akhirnya menyakiti dan melukai sesama. Tidak perlu dibantah seperti itu. Tapi tunjukkan dengan prestasi. Sehingga itu yang harus kita pegang. Jadilah teladan. Sehingga karena kita tuntutannya jadi teladan, tidak ada cara lain. Bekali hidup kita dengan karakter Kristus. Lalu yang kedua, ketika mau menjadi teladan itu, yang paling pokok, kita harus berakar di dalam kasih. Kenapa harus berakar dalam kasih? Karena kalau kita tidak berakar di dalam kasih, mungkin kita bisa menjadi teladan. Mungkin kita bisa menjadi contoh. Tetapi itu tidak akan berumur panjang. Kenapa kok tidak berumur panjang? Karena ketika kita menjadi teladan dan orang terkagum-kagum agar kita, lalu mereka mengeluh-elukan kita, baru kita ngomong, oke, memang aku kok. Kan gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita sudah menjadi teladan dan kita sudah melakukan semua itu, ternyata orang-orang itu masih belum tentu loh mau terima kita. Masih belum tentu loh sepakat dengan kita. Jangankan kalian manusia. Yesus Kristus yang luar biasa baiknya itu saja. Kehadirannya tidak semua orang suka. Kehadirannya ada banyak orang-orang kanan kirinya yang menentang. Lalu kalau tidak punya dasar kasih yang berurat akar dalam kehidupan kita, kita akan jenuh sendiri. Kita akan putus asa sendiri. Kita akan patah di tengah jalan, tidak pernah tuntas. Kenapa? Karena setiap kali kita melakukan sesuatu, ternyata sesuatu itu tidak membuat orang kagum. Ketika kita melakukan sesuatu itu tidak membuat orang itu sampai ngangkat-ngangkat jempol, bahkan terkesima alur hidup kita. Sampai akhirnya ya sudah, tidak peduli. Aku sudah lakukan ini, kamu tidak ngomong. Aku sudah kerjakan ini, kamu juga tidak terima kasih. Mau apa sih? Kalau mau gitu itu ya gitu. Nah, itu tandanya kita memang kepingin jadi teladan. Tapi karena tidak berakar dalam kasih, kita akan gagal dalam hal itu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karena itu,
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Dan lain sebagainya, itu kalian sudah bisa baca di bawahnya. Kenapa itu kok harus kita kenakan? Karena kalimat awalnya itu loh, orang pilihan Allah. Sehingga ketika kita ini mengklaim diri, kamu anak Allah? Yes. Kamu milih Allah? Oh jelas Pak. Apalagi lagu tadi, berteriak Pak, saya Pak, kenceng. Teriaknya apa? Yesus, aku milikmu. Kan begitu tuh lagunya tadi. Tujuannya apa? Mau mengingatkan Tuhan begitu. Supaya Tuhan, mungkin Tuhan lupa kalau saya ini miliknya. Makanya ku angkat tanganku dan berseru, kan begitu. Ku milikmu. Wih, bayangkan. Padahal seharusnya seruan itu ditujukan kepada kita. Ku angkat tanganku dan berseru. Hei Samuel, kamu ini miliknya Tuhan. Nah kan begitu harusnya. Supaya sadar kalau kita ini miliknya Tuhan, tidak ada cara lain, kita harus berurat berakar di dalam kasih. Karena kalau miliknya Tuhan, tetapi karakternya beda dengan Tuhan, warna hidupnya beda dengan Tuhan, kelakuannya beda dengan Tuhan. Pertanyaannya itu kayaknya klaim sepihak. Tahu ya klaim sepihak? Sana kemari ngomong, saya ini anaknya Bill Gates. Wis, kalian kok gelap gitu Pak kulitnya? Ya karena anak ini sering di pantai. Makanya padahal itu klaim sepihak. Begitu ketemu Bill Gates sungguhan. Betul ya Pak, ini anaknya. Tak kenal itu aku. Wih, bayangkan kalau kita sampai seperti itu dengan Tuhan. Begitu kita klaim aku milik Tuhan, aku anak raja, aku pewaris surga, semuanya di ngomong begitu. Begitu sampai di pintu gerbang surga, nyalah engkau pembuat kejahatan. Wih, loh Tuhan, seperti 5 gadis bodoh, aku ini juga ikut siap-siap loh tadi. Hanya gara-gara aku ndak prepare minyak cadangan. Tadi pelitaku nyala Tuhan. Tapi karena capek, salah Tuhan sih. Tuhan ndak datang-datang. Coba bayangkan. Tuhannya disalahkan lagi. Sehingga aku tertidur. Semua juga tertidur loh Tuhan. Tapi kan ya Tuhan maklum lah Tuhan. Kan aku ini lupa. Nah saudara, bayangkan. Apakah yang seperti itu yang harus kita punyai? Ingat. Kita harus punya kasih itu sebagai urat akar kita. Sehingga kalau toh kita melakukan segala hal. Dan kanan kiri kita masih belum bisa terima kita. Tetap kita menjadi teladan. Karena kekuatan kasih itulah yang terus mengerjakan dan melakukannya di dalam kita. Karena kadang kita ini bisa bertabrakan dengan yang namanya jenuh. Yang namanya bosan, apalagi kalau ngejak teman ini diajak, ayo ke gereja lah. Aku ini mau ke gereja, tapi enggak punya sepatu. Karena enggak punya sepatu, kalian tergerakkan, diberi sepatu. Nah ini sepatu ada, tapi nanti kalau ke gereja pakai uang kolektor aku enggak ada. Wis tenang aja, gerejaku enggak pakai uang kolektor kok, debt kolektornya enggak ada. Karena kan enggak ada tukang ambil kolektor itu kan. Tukang mengkolek kan. Debt collector tuh namanya ditodong. Ayo. Sudah nyanyi-nyanyi ngerasain AC, lompat-lompat, dengar firman, bayar-bayar. Pakai kantongan begitu ya. Nggak ada di tempatku, nggak ada. Alasan lagi. Nanti kalau pulang biasanya kemalaman perutku ini kram. Karena lapar biasanya kan begitu. Kalian lakukan semuanya. Nanti ya sepatunya yang tak kasih itu kamu pakai. Nggak ada kolektor, tak jemput pulang gereja, tak ajak makan. Oke ya, deal ya. Deal. Hari pertama datang, seneng kita, dia ngikut. Minggu berikutnya dibegitukan lagi, tambah lagi requestnya. Kemarin yang nasi goreng itu yang dibelikan pulang gereja itu enak sih. Cuman kok nggak ada mata sapinya. Ditambah kan. Begitu, mulai sudah pakai sepatu, dijemput, diantar, pulang diajak makan nasi goreng harus ada mata sapi.
Habis gitu, minggu ketiganya lagi begitu. Kemarin itu yang kamu ajak memang enak. Nasi gorengnya sudah ada, telur mata sapinya. Cuman saya ini loh tersedak karena biasanya minum es jeruk. Tahu es jeruk? Wih, kasih lagi. Sampai kesekian kalinya tiba-tiba. Gimana minggu depan ini mau ke gereja? Kayaknya enggak dulu deh. Karena ini loh ada temanku yang ngajak jalan-jalan, dia mau ulang tahun. Kira-kira kalau kita tidak punya akar kasih yang kuat, mungkin langsung jarimu nunjuk ke dia. Orang tidak tahu diuntung, begitu ya kan? Aku sudah lakukan ini itu. Ternyata hanya gara-gara kamu diajak temanmu yang lain, kamu tidak mau mulai lapor ke Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan semuanya, tapi dia ini seperti itu. Oleh sebab itu aku serahkan dia dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan mendisiplinkan dia. Bayangkan. Itu namanya mukul pakai tangan Tuhan. Mau mukul kan tidak bisa, takut salah, takut dosa. Tapi ngingetkan Tuhan, Tuhan aku serahkan dia, didik dia Tuhan, disiplinkan dia Tuhan. Hamba sudah memberi contoh, hamba sudah itu. Saudara yang kedua tadi, kita tidak punya karakter yang berakar dengan kasih. Sehingga tidak ada cara. Kalau kita sudah punya semangat untuk menjadi teladan, yang kedua, berakarlah di dalam kasih. Sehingga walaupun apa yang dilakukan oleh dunia dan apapun yang dikerjakan dunia untuk kita tidak pernah goyah. Karena kita harus sadar dan tahu yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan yang di surga. Sehingga mereka mau terima, mereka mau tidak terima, mereka mau terima kasih, mereka tidak ucap terima kasih. Kita tidak pernah sakit hati. Karena semuanya kita hanya lakukan untuk Tuhan. Itu tandanya kita berakar di dalam kasih. Lalu yang ketiga, yang kita harus tahu juga bahwa setiap kita pasti punya tantangan hidup. Tidak ada orang yang hidup ini tidak punya tantangan. Tapi saya tidak pernah tanya tantanganmu besar atau kecil. Tidak. Kenapa tantangan hidup ini harus juga kita waspadai? Karena tantangan hidup yang kita punya ini tidak ada cara lain untuk menghadapinya kecuali kita mengenakan karakter Kristus. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan seterusnya itu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai mencoba. Ini kalimatnya kurang enak terjemahannya. Maksudnya kurang enak itu begini. Jadi kalau kita ini disuruh bahagia ya, anggaplah sebagai kebahagiaan setiap kali kita masuk berbagai-bagai pencobaan dan kita jatuh. Begitu saudara. Paham ya? Jadi apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau masuk pencobaan jatuh baru bahagia. Padahal kalimat sesungguhnya lebih enaknya kan bukan jatuh. Harusnya kan kalimat yang paling enak ketika masuk. Begitu ya kan. Kan lebih enak gitu. Masa dicobai jatuh, seneng. Coba lagi Tuhan. Coba jatuh, seneng lagi. Mau begitu? Tapi yang namanya pencobaan kan tidak bisa kita hindari. Oleh sebab itu kalimat yang enak apabila kita masuk ke dalam pencobaan, anggaplah kebahagiaan. Tentunya ini sesuatu yang tidak gampang juga. Karena buat kita yang namanya orang kalau boleh Tuhan, lalukan pencobaan ini daripadaku. Bahkan jauhkan. Tetapi ketika kita tahu tentang hal ini, kita ini harus sadari. Seperti halnya bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak membawa keluar dari Mesir menuju Kanaan? Itu ada jalan lempeng-lempeng, lurus-lurus. Yang hanya cuma butuh 40 hari berjalan sampai Kanaan. Tapi kok ini malah gak cuma 40 hari. Gak cuma 40 minggu. Gak cuma 40 bulan. Tapi 40 tahun. Kenapa? Karena Tuhan
ingin melatih bangsa Israel. Nah, konsep melatih inilah yang harus kita miliki juga. Karena kan kita juga tahu ada ayat bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak pernah melebihi kekuatan. Kalau kita dicoba, Tuhan akan beri jalan keluar. Lalu kita mulai nyimpulkan sendiri. Lalu kalau gitu Tuhan itu lo izinkan pencobaan ada, tapi habis gitu Tuhan yang izinkan jalan keluar, memberi way out-nya, menyelesaikannya. Lah sama-sama begitu sudah tidak usah dicobain loh. Sama aja Tuhan yang ngetes, Tuhan yang nguji, nanti Tuhan yang kasih jalan keluar. Ya sudah lebih baik tidak usah lah ya, Tuhan kerjakan sendiri aja. Kan kadang begitu ya. Ngapain kok pakai repot-repot? Nanti diuji lagi, kan Tuhan sudah tahulah hatiku. Tuhan kan sudah tahulah bagaimana aku cinta padamu, kan begitu ya. Seperti halnya Abraham pun, sedalam apa cintanya kepada Tuhan, masa Tuhan tidak tahu. Tapi kenapa Abraham tetap harus masuk dalam pencobaan itu? Seperti halnya Israel, biar tahu rasa bagaimana struggle itu, berjuang itu. Hari-hari ini ada banyak orang kepingin yang namanya instan semua. Kebahagiaannya instan, sukacitanya instan, keberhasilannya instan, semua kepingin instan. Lah kalau seperti itu kita tidak akan pernah tahu seninya. Kita tidak akan pernah tahu nikmat dan suka dukanya. Ingat, pelaut hebat itu tidak dihasilkan dari kolam renang. Pelaut hebat itu dihasilkan dari lautan yang demikian banyak ombaknya. Sampai berulang kali kapal itu harus melewati ombak. Dan akhirnya menjadi pelaut yang tangguh. Karena dia sudah biasa menghadapi itu. Tuhan juga sama melatih kita. Tuhan juga sama membuat kita kuat dalam hal ini. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu tentang bermacam-macam problem permasalahan, nomor satu yang harus kita sadari, jangan cari masalah, itu aja dulu. Sehingga ketika masalah itu datang, kita harus introspeksi kenapa ini datang. Oh, ternyata aku tidak cari masalah kok. Ternyata memang ini saatnya. Di motor tiba-tiba duduk, lampu merah berhenti, sudah pakai helm dan lain sebagainya. Tetap aja yang namanya pencobaan kan, untuk melihat karakter kita ini ada atau enggak. Lewatlah becak di samping kiri, seret. Becaknya tiba-tiba ketika kaki saya turun, glundut, dan tukang becake sepurane gak ketok aku, tapi jari sudah penyet, saudara. Coba bayangkan, tidak ada salah kita, tapi kita diizinkan mengalami yang seperti itu. Gimana reaksi kita? Itulah saatnya karakter Kristus itu kita tunjukkan. Sehingga kadang ada banyak orang, aku sudah baik Pak, aku sudah sabar kok, aku tidak marah-marah. Iya, kenapa? Karena tidak ada yang garain, tidak ada yang mancing-mancing. Coba dikorek sedikit, baru terlihat karakternya itu seperti apa. Hari ini sama dengan kita. Ketika pencobaan itu datang, nomor satu, kita jangan introspeksi dulu, tahu adakah ini karena kita yang salah. Ketika kita tidak salah, seperti halnya tadi sudah lampu merah berhenti dilewat. Satu hal yang Tuhan ingin mau dilihat dari itu, bagaimana karakter kita. Bagaimana lidah bibir kita meresponi kaki yang dilindes becak ini. Untung becaknya kosong. Kalau muatan, bayangkan. Tetapi paling tidak begitu satu hal dilihat, bersyukur, untung becaknya kosong. Itu tadi kalau yang lewat motor tank gimana? Kalau yang lewat panserut, hilang jari. Sehingga artinya tetap keluar bersyukur. Yang kedua, ketika orang itu minta maaf, bagaimana reaksi kita? Karena itu semua menunjukkan kita menghadapi tantangan hidup. Dan kita tidak akan pernah bisa menghindar dalam hal ini. Tetapi ketika reaksi kita benar, itu semua terjadi karena karakter Kristus itu menjadi bekal dalam kehidupan kita. Sehingga ke depan nanti
ketika kita semua nanti menjadi dewasa, bahkan di antara kalian ada yang menjadi orang tua, menjadi bapak, ibu, bahkan menjadi oma, opa, engkong, emak begitu ya. Kita bisa menelurkan, mewarisi suatu teladan yang baik karena reaksi-reaksi kita waktu masih muda terhadap semua keadaan yang ada itu tidak pernah jauh dari karakternya Tuhan. Dan itu memang perlu belajar dan memang harus dites. Hari ini senggol kanan kirimu siap dites. Kasih tahu siap dites. Karena yang namanya pencobaan itu akan memunculkan karakter kita, siapa kita sesungguhnya. Kalau kita tidak pernah dicoba, tidak pernah dites, karakternya tidak akan kelihatan. Hari ini bersyukurlah kita. Lewat firman yang kita dengar, kita jadi mengerti. Miliki semangat untuk terus menjadi teladan. Kalau toh kita sudah menjadi teladan, tetap tidak digubris oleh kanan kiri kita. Yang kedua, tetaplah punya akar kasih. Karena dengan itu kita tidak akan pernah jenuh melakukan semua hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, ada banyak hal yang kadang kita tidak pernah mengerti. Sebisa mungkin memang kita hindari. Tetapi yang kadang namanya problem permasalahannya bisa datang tiba-tiba tanpa permisi. Tetapi reaksi kita ketika menghadapi itu semua, itu akan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Saya undang pemain musik WL Singer. Biar kiranya lewat firman yang kita dengar hari ini, kita betul-betul terbuka hati pikiran kita. Untuk kita mengerti bahwa ada Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana dia bereaksi dengan benar. Lewat firman-firman yang kita dengar, firman itu akan mengubahkan hati dan pikiran kita. Kami tahu di usia-usia kami ini Tuhan, kami memasuki peralihan dari anak-anak menuju dewasa, itu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan hal yang terjadi di hadapan hidup kami. Tapi lewat firman yang kami dengar hari ini, biar firman itu membekali kami bahwa semangat untuk terus menjadi teladan itu tidak pernah pudar dalam hidup kami. Itu untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Sehingga lewat teladan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami dan kami teladani menjadi kebiasaan kami sehari-hari, biar dunia melihat kami ini orang yang berintegritas, kami orang yang berkarakter Kristus, sehingga apapun yang dunia sampaikan itu tidak pernah mempengaruhi kehidupan kami. Dan kami juga mau bersikap Tuhan. Ada banyak hal kami rindu untuk bisa membuat orang lain senang. Kami rindu untuk bisa menolong orang lain. Tapi seringkali apa yang kami lakukan, kami kerjakan tidak pernah memuaskan orang. Bahkan akhirnya mereka mencibirkan dan meremehkan kami. Tetapi ketika karakter Kristus yang berakar dalam kasih ini menjadi bagian dari hidup kami, kami tidak akan pernah jenuh, kami tidak akan pernah bosan, kami tidak akan pernah putus asa. Kami akan terus lakukan tuntunan firman itu. Karena memang itu yang harus kami lakukan selaku orang-orang pilihan Allah. Sehingga hidup kami boleh mencerminkan Tuhan dalam keseharian kami. Dan akhirnya ketika ada banyak cobaan-cobaan yang menghadang dalam kami, kami tidak akan berhenti. Apalagi kami berbalik dari Engkau. Tapi kami akan terus maju. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Sehingga sikap apapun yang akan kami keluarkan itu pasti sejalan dengan firman. Karena memang pencobaan yang kami alami itu adalah melatih kami. Supaya setiap firman yang kami dengar tentang karakter-Mu itu boleh kami terapkan di dalam menghadapi pencobaan yang ada ini. Tuhan, mampukan kami terus melakukan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini supaya mereka boleh menjadi generasi-generasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara, sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup bersama dengan doa Bapa kami yang di dalam surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해